Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Hasan dengan NIM F121222023. Yang terhormat, Ibu Deno Ambar Arum STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang berjudul Petroleum System. Apa itu petroleum system? Petroleum system merupakan konsep yang menyatukan beberapa elemen berbeda dan proses geologi minyak bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dari hidrokarbon di bawah permukaan bumi dapat terbentuk. Petroleum system meliputi gabungan antara elemen seperti subrock, reservoir rock, cap rock, dan proses oil, generation, migration, dan accumulation. Dalam petroleum system, pertama-tama kita akan membahas tentang source rock. Source rock atau batuan sumber adalah jenis batuan yang kaya akan bahan organik dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan hidrokarbon seperti minyak dan gas. Berikut ada beberapa karakteristik batuan sumber. Yang pertama, kandungan organik yang sangat tinggi. Kandungan organik yang sangat tinggi biasanya lebih dari 0,5% untuk menghasilkan hidrokarbon. Semakin tinggi kandungan organik, semakin besar potensi untuk menghasilkan minyak dan gas bumi. Yang kedua, ada pematangan termal. Hidrokarbon terbentuk ketika batuan induk terkubur dalam waktu yang lama dan terkena suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Seperti kita lihat di gambar, ada oil window dan gas window. Nah, di mana oil window ini terbentuk pada suhu sekitar 60 sampai 120 derajat Celcius. Gas window terbentuk pada suhu lebih dari 120 derajat Celcius. Ada beberapa contoh batuan sumber ini seperti batu serpi, batu gamping, dan batu bara. Berikut ini contoh penampang batuan sumber. Jendela minyak atau oil window biasanya berada pada suhu sekitar 60 hingga 120 derajat Celcius. Pada gambar ini ditunjukkan berada antara suhu sekitar 60 hingga 100 derajat Celcius yang ditemukan pada kedalaman sekitar 2 hingga 4 km di bawah permukaan bumi. Jadi bagaimana proses pembentukan? Nah, pada rentang suhu ini, material organik dalam batuan sumber atau kerogen terurai menjadi minyak bumi melalui proses yang disebut cracking atau pemisahan molekul organik. Di atas dan di bawah jendela atau di atas dan di bawah oil window, pada suhu di bawah jendela minyak, kerogen belum cukup untuk matang dan menghasilkan minyak. Sementara pada suhu di atas jendela minyak, biasanya di atas 100 derajat Celcius, minyak yang sudah terbentuk akan terurai lagi menjadi gas alam. Jadi, selanjutnya ada proses maturasi. Maturasi adalah proses perubahan secara biologi, fisika, dan kimia dari kerogen menjadi minyak dan gas bumi. Proses maturasi berawal sejak endapan sedimen yang kaya bahan organik terendapkan. Ya, jadi maturasi dan source rock atau batuan sumber ini saling berhubungan, di mana dalam maturasi ini terdapat tipe kerogen yang sangat berhubungan dengan batuan sumber atau source rock. Nah, adapun tipe dari kerogen ini ada 4. Yang pertama, tipe kerogen 1 berasal dari alga kaya hidrogen dan miskin oksigen. Potensialnya tinggi untuk menghasilkan minyak. Tipe 2 kerogen berasal dari plankton, dapat menghasilkan minyak dan gas.
Tipe 3 kerogen berasal dari tumbuhan darat, kaya oksigen dan miskin hidrogen, lebih cenderung menghasilkan gas. Tipe 4 kerogen material terkontaminasi, hampir tidak memiliki potensi untuk menghasilkan hidrokarbon. Selanjutnya ada proses migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan fluida hidrokarbon yang menjauhi batuan sumber. Migrasi ini disebabkan oleh penguburan atau burial, pemadatan atau kompaksi, serta peningkatan volume yang berasal dari maturation dan gravitational separation. Adapun jenis-jenis migrasi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu migrasi primer dan sekunder. Migrasi primer adalah proses perpindahan hidrokarbon dari batuan sumber ke batuan reservoir. Sedangkan migrasi sekunder adalah proses perpindahan hidrokarbon dari reservoir menuju ke jebakan atau trap, tempat akumulasi hidrokarbon terjadi. Jadi bisa kita lihat perbedaannya itu adalah di lokasi keterbentukannya. Migrasi primer ini dia terbentuk dalam batuan sumber seperti sel. Nah, sedangkan migrasi sekunder ini dia terbentuk dalam batuan reservoir seperti batu pasir. Kemudian ada proses akumulasi. Akumulasi adalah proses terperangkapnya minyak dan gas bumi dalam suatu jebakan geologi setelah mengalami migrasi dari batuan sumber. Hasil dari akumulasi minyak dan gas bumi akan terbentuk lapisan seperti yang kita lihat di gambar, gas, kemudian oil atau minyak, kemudian water. Nah, adanya gas di atas ini, kemudian oil, kemudian water ini, adanya perbedaan densitas. Jadi densitas gas dan densitas minyak ini lebih rendah daripada air. Selanjutnya ada reservoir rock. Reservoir adalah batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon. Dengan kata lain, batuan tersebut harus memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi. Jadi, adapun ciri-ciri reservoir yang baik itu antara lain dia memiliki porositas yang tinggi, mampu menyimpan volume minyak dan gas yang besar. Kemudian, permeabilitas yang baik, memungkinkan fluida mengalir dengan mudah. Ketiga, bersifat kompak tetapi tidak terlalu padat agar hidrokarbon tetap terjebak tapi tetap bisa diproduksi. Adapun jenis reservoir rock itu antara lain reservoir klastik atau silicic klastik seperti batuan pasir dan konglomerat. Kemudian ada reservoir karbonat seperti limestone atau batu gamping dan dolomit. Selanjutnya trap atau perangkap adalah keberadaan suatu reservoir yang mengandung hidrokarbon mengindikasikan adanya trap yang mampu menahan hidrokarbon bermigrasi. Trap adalah suatu kondisi alam yang menjebak minyak dan gas sehingga minyak dan gas tidak dapat bergerak dan terakumulasi di dalam reservoir rock. Jadi trap atau perangkap ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, perangkap struktur. Terjadi karena perubahan bentuk atau deformasi dari batuan seperti antiklin atau patahan. Trap antiklin ini dia terbentuk ketika lapisan batuan melengkung ke atas dengan migas terperangkap di puncaknya. Nah, contohnya itu banyak ditemukan di cekungan migas besar seperti Timur Tengah. Kemudian ada fall trap atau jebakan sesar. Nah, terjadi ketika pergeseran sesar menyebabkan batuan reservoir tertutup oleh batuan impermeabel. Bisa terjadi pada sesar normal atau pada sesar naik. Yang kedua ada perangkap stratigrafi. Terbentuk akibat dari variasi fasies batuan menjadi impermeabel secara lateral. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar ini seperti pinch out. Nah, terjadi ketika lapisan reservoir seperti pasir tertutup oleh batuan non-permeabel seperti sel. Kemudian ada unconformity trap. Terjadi ketika lapisan reservoir tertutup oleh lapisan
yang lebih mudah akibat ketidaksesuaian stratigrafi. Selanjutnya ada REF, jebakan terumbu karang, terjadi pada reservoir karbonat seperti terumbu karang yang mengalami pelarutan dan diisi hidrokarbon. Yang ketiga ada perangkap kombinasi. Trap kombinasi adalah jebakan minyak dan gas yang terbentuk akibat perpaduan antara jebakan struktural dan jebakan stratigrafi. Contohnya seperti anticline dan pinch out. Hidrokarbon terperangkap dalam struktur anticline, tetapi juga dibatasi oleh perubahan fasies atau penyempitan lapisan reservoir. Contohnya banyak terjadi di cekungan migas di Timur Tengah. Selanjutnya ada foul dan unconformity. Sesar menciptakan perangkap struktural, sementara ketidaksesuaian stratigrafi membantu menyegel reservoir. Contohnya biasa banyak di cekungan Sumatera Selatan. Selanjutnya ada saldom tambah stratigrafi sel, di mana kubah garam menciptakan perangkap struktural, sementara perubahan litologi atau stratigrafi di sekitar garam membantu menyempurnakan jebakan. Contohnya terjadi di Teluk Meksiko. Yang keempat, perangkap hidrodinamik. Perangkap hidrodinamik ini adalah jenis perangkap minyak dan gas bumi yang terbentuk akibat aliran air bawah tanah atau groundwater flow yang terus bergerak melalui batuan reservoir. Perangkap ini terjadi karena adanya gaya hidrodinamik dapat menghambat atau mengarahkan pergerakan hidrokarbon sehingga membentuk jebakan yang tidak tergantung pada struktur geologis seperti lipatan atau sesar. Selanjutnya ada cap rock. Cap rock merupakan lapisan di atas reservoir rock yang memiliki porositas dan permeabilitas yang buruk atau impermeable seperti kalk, sel atau batuan evaporit sehingga mencegah hidrokarbon bermigrasi ke permukaan. Biasanya berbentuk konkave terbalik. Kemudian ada seal rock. Seal rock atau batuan penyekat adalah lapisan batuan yang bersifat impermeable. Artinya, batuan tersebut tidak dapat meloloskan dan mengalirkan air, sehingga batuan tersebut yang mencegah migrasi minyak dan gas ke permukaan. Jadi, antara cap rock dan seal rock merupakan dua hal yang berbeda. Dari lokasi terbentuknya, cap rock terbentuk di atas kubah garam atau saldom, sedangkan seal rock dia terbentuk di atas jebakan struktural, stratigrafi, dan kombinasi. Dan juga perbedaannya terdapat pada komposisi. Komposisi cap rock dia akibat dari evaporit seperti garam, anhidrit, atau gypsum. Sedangkan seal rock dia komposisinya berupa batu servi dan lempung. Yang terakhir, fraktur gradien. Di dalam evaluasi prospek, kurva fraktur gradien diperlukan diantaranya untuk memprediksi sejauh mana overburden rock mampu menahan minyak dan gas bumi. Semakin tebal suatu overburden, maka semakin banyak volume hidrokarbon yang ditahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.